Jika kawan-kawan menonton konten saya sebelumnya, masalah popok yang memalukan tentara Amerika dan rakyat Amerika, termasuk Israel yang terkencing-kencing, terberak-berak masuk bunker, mereka ketakutan. Gara-gara itulah mereka terkencing-kencing dalam celana, akhirnya diputuskan untuk pakai popok atau pampers kan. Sebenarnya yang ditakutkan mereka apa? Sebenarnya yang ditakutkan mereka adalah masalah tinja, kawan-kawan. Dan mereka juga sudah mempelajari sejarah. Apa itu sejarahnya? Bahwa tinja bisa dijadikan senjata mematikan. Amerika itu, kawan-kawan, kalah perang dari Vietnam itu gara-gara tinja. Nggak percaya? Saya buktikan nanti namanya dengan sejarah secara empiris. Sejarah yang tak bisa terbantahkan. Artinya penelitian empiris itu kita sudah bahas. Penelitian empiris itu yang dilaksanakan mahasiswa-mahasiswa. Dia kadang-kadang dilaborkan, membuktikan sesuatu. Sudah terbukti, baru diambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya penelitian empirisnya mengatakan tinja adalah senjata biologis pertama yang ditemukan manusia dan paling mematikan melebihi senjata nuklir. Oh, apakah saya berlebihan? Dengarkan penjelasan saya. Bahkan tinja itu sebagai obat. Hah, kok begitu? Nah, saya buktikan ini, kawan-kawan. Tapi saya mohon kepada kawan-kawan dulu, apa yang saya mohonkan, jangan ini dikasih tahu kepada Iran, jangan dikasih tahu kepada Israel, jangan dikasih tahu kepada Amerika. Atau mereka sudah tahu sendiri dan tidak mau memakai senjata yang lebih berbahaya dari nuklir tersebut. Nuklir aja kan tidak mau dia mereka. Apalagi tinja kan? Tapi kita mulai dulu. Mana buktinya tinja itu bisa menjadi obat? Kawan-kawan yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Yahudi pasti tahu ceritanya. Dulu Nabi Nuh itu kan disuruh membuat perahu di atas bukit, kapal besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyerukan umatnya untuk membuat kapal, kemudian bertobat macam-macam lah kan. Begitu dia menyerukan, kok di atas bukit membuat perahu. Dianggaplah Nabi Nuh ini, termasuk anaknya kan durhaka sama dia itu, sama istrinya. Dianggaplah ini orang gila, macam-macam kan. Saking jijiknya mereka kepada Nabi Nuh itu, perahunya itu sudah hampir siap, sudah siap lah untuk lunas perahu segala macamnya kan. Datanglah mereka beramai-ramai situ memberak. Tinjanya itu di sana mereka berak. Jadi kalau dia sesak beol begitu kan, mereka pergi ke atas bukit itu, di atas perahu Nabi Nuh. Akhir kata penuh lah kapal Nabi Nuh itu. Nabi Nuh sabar aja, dia tidak ada dapat perintah dari Tuhan bagaimana, dia diam saja kan. Penuh. Coba bayangkan, satu kapal tanker itu yang dibuat Nabi Nuh itu penuh dengan tai. Nah, akhir kata begitu, ada seorang tua yang sudah sakit-sakitan. Kebetulan sesak beol dia tengah malam begitu kan, dan dia segan ke situ karena udah tua, udah macam-macam lah. Jadi dia sepertinya agak segan-segan ke situ kan. Dia penyakitan ini, kudis, kurap, kutu air, macam-macam penyakitnya, stroke, buta warna, macam-macam lah kan. Dia pura-pura disu sendiri karena malam-malam kan udah sendiri dia situ kan. Karena udah tua, mata udah rabun kan, penyakit kornea segala macamnya. Akhirnya dia beol di situ, tapi tiba-tiba dia tercemplung masuk ke dalam situ. Tercemplung, berenang sebentar kan, masuk sampai kepalanya, coba bayangkan. Tapi habis itu dia keluar, kok merasa sehat dia, bahkan tambah awet muda kabar-kabarnya kan. Dari umur 67 tahun dia seperti umur 40 tahun rasa kondisinya, bahkan 30 tahun pada waktu itu. Nah, singkat kata dia balik di situ, berendam di sungai, entah membersihkan sebentar kan, kok bisa sehat gara-gara tai itu. Tersebarlah beritanya, viral pada waktu itu kan. Setelah viral, diketahui orang lain, banyak yang sakit pada waktu itu. Tuhan mencampakkan wabah juga di situ. Banyak yang sakit, coba-coba mereka berendam di situ. Wah, betul sehat. Yang lumpuh jadi bisa berjalan, yang buta pun bisa melihat, yang stroke, yang macam-macam, yang sakit kudis, yang sakit gula, sakit jantung, sehat semua. Tersiar kabarnya ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri lah pada waktu itu kan. Beramai-ramai lah mereka ke situ. Apa yang terjadi di situ? Tentu saja tidak cukup. Dari penuh, setengah tinggal lagi, akhirnya tinggal kerak-keraknya. Mereka siram perahu Nabi Nuh, akhirnya pun bisa mengobati penyakit. Coba bayangkan, itu kisah nyata, itu terbukti secara ilmiah. Itu obat tai menjadi obat. Oke, itu satu dulu saya buktikan kan. Kemudian Amerika kalah dari Vietnam gara-gara tinja. Nah, sederhana kawan-kawan. Jebakan atau lubang-lubang jebakan yang dibuat oleh Vietcong tersebut diolesi dengan tinja manusia. Coba bayangkan. Dan jangan juga kawan-kawan lupa, lubang-lubang tempat masuknya Vietcong itu yang sifatnya terbuka. Jadi terowongan-terowongan Vietcong itu menjelang masuk itu, apa yang dilakukan oleh Vietcong di situ? Mereka kan sepertinya lubangnya disamarkan, sehingga seperti lubang tai, lubang WC, lubang septic tank begitu kan. Mereka orang Vietcong itu kan berak itu dalam terowongan tuh. Mereka agak keluar sedikit, yang agak ada angin berembus-berembusnya. Jadi ada lubang untuk masuknya itu, kebanyakan di situ mereka berak semua. Jadi tentara Amerika yang masuk ke situ, pikir mereka itu septic tank kah, atau tempat beol, gua-gua biasa saja. Dan jadi mereka masuk ke situ.
Nah, itu sebenarnya dari cerita-cerita kita yang kita dengar, Amerika itu kalah karena perang panjang yang dilakukan oleh Vietnam. Ya bagaimana tidak panjang? Sudah mau masuk ke benteng-benteng atau ke lubang-lubang yang dibuat oleh Vietcong tuh, baunya na'udzubillah min zalik. Amerika ini negara bersih, negara hebat. Kemudian kalau makan aja pakai garpu, pakai sarung tangan. Macam mana dia mencium bau gas yang sangat menyengat seperti itu? Dan belum itu saja, kawan-kawan. Perhatikan ini, kerajaan Mataram itu dulu hampir bisa menguasai VOC di abad ke-17. Kalahnya mereka gara-gara apa? Gara-gara kan VOC di dalam itu sudah dikepung oleh kerajaan Mataram, itu kan hebat kita dulu itu. Sudah dikepung ini benteng VOC ini, udah kehabisan amunisi mereka. Meriam-meriam mereka kalau Mataram kan pakai panah-panah aja ya kan. Jadi VOC ini sudah kehabisan misiu, kan pakai senapan yang misiu, meriam misiu itu. Apa yang dilakukannya berikutnya? Karena sudah habis peluru misiu yang besar-besar ini, mereka kan di dalam benteng itu diisolasi. Mereka berak di situ. Nah, ada seorang pemuda yang membuat terobosan dari VOC ini, memang Belanda ini. Apa yang dilakukan dia? Dia pakai tai. Jadi tai orang Belanda kan dikumpul di dalam itu, mereka pegang, mereka kan udah mau masuk nih prajurit Mataram, udah panjat dinding itu. Nah, dinding itu dilempari mereka dengan tainya. Orang Belanda ini memang. Susahlah prajurit Mataram ini pada waktu itu, prajurit elit, bersih, tegap, sempurna. Takut dia, memang takut, jijik, bukan takut, jijik akhirnya. Mereka lari saja lagi. Itulah akibatnya benteng VOC dulu itu nggak sempat dikuasai oleh Mataram. Makanya dikenal lagi benteng VOC yang di Betawi itu, yang di Jakarta itu benteng Tai katanya kan. Dan banyak lagi kejadian-kejadian di mana tinja manusia itu dijadikan jadi peluru, semacam peluru roket lah sekarang, rudal lah. Tapi kan meriam itu pelurunya biasanya bulat, itu besi. Nah, ini dipakai tinja yang dipadatkan sampai dia di tempat dia melebar. Coba Anda bayangkan, sebuah benteng yang dikuasai oleh musuh banyak diperlakukan seperti itu. Kemudian disiram, ditembaki dengan meriam yang berisi tai. Sehingga di dalam itu berjangkitlah penyakit. Pertanyaannya, kenapa tinja manusia ini dianggap sebagai senjata mematikan atau senjata biologi? Nah, akibatnya luar biasa, kawan-kawan. Ini akan menimbulkan penyakit yang, ya, kawan-kawan perhatikan aja di teks kita ini. Penyakit itu lama mulai, dan itu pasti membuat mereka itu mati. Kita lari ke masalah yang sedikit sekarang. Katanya kan Amerika blokade itu Selat Hormuz. Tapi tiba-tiba ada kapal Cina, kapal Rusia lewat begitu saja. Tidak dihambat, tidak dihalangi oleh Amerika. Ya, Trump ini kan kita tahu, omon-omon saja kan. Apalagi pasukannya sekarang sudah terberak-berak, terkencing-kencing dalam popok. Ketakutan mereka. Apalagi berhadapan dengan kapal Rusia. Di kapal Rusia itu sekarang sudah dipersenjatai barangkali. Bisa jadi. Apalagi mereka dipersenjatai dengan tai. Sudah kita gini kawan. Ya, kita balik kepada kondisinya. Sebenarnya blokade Selat Hormuz itu hanya Iran yang punya kuasa. Amerika hanya gertak-gertak sambal aja itu. Mereka sedang ketakutan sekarang. Apa yang ditakutkan mereka? Nah, kalau ini terjadi, ini lebih dahsyat dari perang nuklir yang akan musnah Israel. Saya katakan Israel aja. Kalau Amerika kan jauh. Dan jangan-jangan sekarang nih ya, masuk kita kepada teori yang agak nyeleneh sedikit. Jangan-jangan Amerika kan sudah ketakutan nih pakai pempes di kapal dia kan. Di Israel juga begitu, udah ketakutan pakai pempes kan, dengan tinja kan, takut dengan tinja. Coba kita bandingkan penduduk Israel dengan Iran. Israel itu tidak sampai 20 juta kan, di Iran 90 juta. Jangan-jangan sekarang ini Iran itu kan punya rudal itu. Jangan-jangan sudah diisi dengan tinja itu dan diledakkan di atas Israel. Jangan-jangan ini mungkin senjata pamungkas dari Iran nanti. Karena Iran dengan Israel ini kan punya data-data semua ini, punya sejarah. Mereka orang-orang pintar. Kita tidak berbicara Amerika, ini Israel ini yang akan diajar pertama-tama oleh Iran. Dia kumpulkan tai mereka yang 90 juta orang itu, penduduknya. Inilah namanya bonus demografi. Kita pun lebih kuat nanti kalau sempat perang misalnya dengan siapa yang penduduknya sedikit. Kalau dengan Amerika perang tai kita memang agak kurang apa kita. Tapi percayalah, untuk mengumpulkan itu siapa yang lebih menang. Karena untuk mengumpulkan tai, orang Amerika mungkin tidak mau. Dia elit-elit semua. Orang Israel juga tidak mau. Mereka elit-elit semua. Kalau Iran, apa yang disuruh ayatullahnya, kumpulkan tai. Itu tidak masalah katanya kan. Kumpulkannya semua tuh. Coba sekarang Anda bayangkan, kita bayangkan sedikit, senjata pamungkas Iran itu bukan nuklir lagi. Kalau dia tahu prajurit dari Israel ataupun rakyat Israel sudah ketakutan dengan popok, dengan tinja, juga tentara Amerika sudah ketakutan dengan popok dan tinja.
Jangan-jangan ini sekarang misil-misil dari Iran tuh di kepalanya itu tai semua sekarang tuh. Walaupun dihantam oleh Iron Dome, itu hujan tai akan terjadi di Israel. Kalau hujan tai tiap hari sudah ada di Israel, mereka masuk lari ke bunker, di bunker mereka pakai popok, keluar nanti lebih parah lagi. Ada tai yang hujan tai. Ini bisa jadi kawan-kawan. Bisa jadi. Ini sudah dibuktikan kan dulunya sejarahnya Vietcong memakai tai untuk mengalahkan Amerika. Ranjau-ranjau mereka di dalam lubang ranjau itu dipakainya, ditambahkannya, dicelupkannya dengan tai sedikit. Kemudian juga pada waktu Mataram dan kisah-kisah lainnya, bisa jadi kawan-kawan. Ini nyeleneh, tapi ini bisa-bisa terjadi. Untuk apa? Untuk menghindari perang nuklir. Kalau perang itu lama, itu habis itu. Kalau mau genosida itu paling bagus. Ya, mungkin saja ya. Saya pun bingung. Sedang dipikirkan Iran atau memang sudah terjadi sekarang, tapi tidak diberitakan. Terima kasih.